warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhayati, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Qiraatul Quran tentang urgensi munasabah. Baik, pengertian munasabah. Munasabah menurut bahasa adalah munsyakalah, munkarabah. Munasabah menurut istilah ulum Al-Quran berarti pengetahuan tentang berbagai hubungan atau korelasi di dalam Al-Quran. Urgensi munasabah, jika ilmu tentang asbab al-nuzul mengaitkan satu ayat atau sejumlah ayat dengan konteks historisnya, maka ilmu munasabah melampaui kronologis historis dalam bagian-bagian teks untuk mencari sisi kaitannya antar ayat dan antar surat. Menurut urutan teks, yaitu yang disebut dengan urutan pembacaan, sebagai lawan dari urutan turunnya ayat. Jumhur ulama telah sepakat bahwa urutan ayat dalam satu surat merupakan urutan-urutan tauqif, yaitu urutan yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW sebagai penerima wahyu. Akan tetapi, mereka berselisih pendapat tentang urutan-urutan surat dalam mushaf. Apakah itu tauqif atau ihtihadi, atau yang disebut dengan pengurutannya berdasarkan ihtihad penyusunan mushaf. Abu Zaid, wakil dari ulama kontemporer, berpendapat bahwa urutan-urutan surat dalam mushaf sebagai tauqif karena menurutnya pemahaman seperti itu sesuai dengan konsep wujud teks imanen yang sudah ada di jauh manfus. Perbedaan antara urutan turun atau urutan pembacaan merupakan perbedaan yang terjadi dalam susunan dan penyusunan yang pada gilirannya dapat mengungkapkan persesuaian. Secara sepintas, jika diamati urutan teks dalam Al-Quran, terdapat kesan bahwa Al-Quran memberikan informasi yang tidak sistematis dan melompat-lompat. Satu sisi realitas teks ini menyulitkan pembacaan secara utuh dan memuaskan. Tetapi sebagaimana telah disinggung oleh Abu Zaid, realitas teks itu menunjukkan statistika Al-Quran pada aspek kesastraan dan gaya bahasa, maka dalam konteks pembacaan secara holistik, pesan spiritual Al-Quran, salah satu instrumen teoretiknya adalah dengan ilmu munasabah. Adanya kesalahan umum di kalangan umat Islam dalam memahami pokok-pokok keterpaduan Al-Quran, dan kesalahan ini terus dipelihara sehingga dapat praktiknya umat Islam dengan kokohnya berpegang pada ayat-ayat secara terpisah-pisah. Fazlur Rahman mencatat, akibat pendekatan atomistik ini adalah seringkali umat terjebak pada penetapan hukum yang diambil atau didasarkan dari ayat-ayat yang tidak dimaksudkan sebagai hukum, atau yang disebut dengan lihat Fazlur Rahman, Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual, terjemah Ahsin Muhammad 1995, 2-3. Sepertinya Fazlur Rahman dipengaruhi oleh Al-Syatubi, seorang yuris Maliki yang terkenal, dalam bukunya Al-Mufakikat tentang betapa mendesak dan logisnya keharusan memahami Al-Quran sebagai betapa suatu ajaran yang padu dan kohesif. Fazlur Rahman ibid, dari sudut pandang ini yang bernilai mutlak dalam Al-Quran adalah prinsip-prinsip umumnya, bukan bagiannya secara ad hoc. Bagian-bagian ad hoc Al-Quran adalah respon spontanitasnya atau realitas historisnya yang tidak bisa langsung diambil sebagai problem solving atas masalah-masalah kekinian. Namun bagian-bagian itu harus dikonstruksi kembali dengan mempertautkan antara satu dengan yang lainnya, lalu diambil ide pokok, mempertautkan syariahnya sebagai pedoman normatif, idea atau normal, kemudian dikontekstualisasikan untuk menjawab problem-problem kekinian. Tentu untuk melakukan pembacaan holistik terhadap Al-Quran dibutuhkan metodologi dan pendekatan yang memadai. Metodologi pendekatan yang telah dipakai oleh para mufasir klasik menyisakan masalah penafsiran, yaitu belum bisa menyuguhkan pemahaman utuh, komprehensif, dan holistik. Melakukan pembacaan dengan cara baru, asalkan metode yang digunakan untuk melakukan perajutan antar surat dan antar ayat adalah tepat. Untuk itu, perlu dipikirkan penggunaan metode dan pendekatan hermeneutika dan antropologi filologis dalam ilmu munasabah.
Baik, sampai di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy Arianti, yaitu jelaskan apa yang tercatat oleh Fazlur Rahman dalam urgensi munasabah. Baik, menurut saya Fazlur Rahman mencatat akibat pendekatan atomistik ini adalah sering kali umat terjebak pada penetapan hukum yang diambil atau didasarkan dari ayat yang tidak dimaksudkan sebagai hukum. Fazlur Rahman Islam dan modernitas tentang transformasi intelektual. Sepertinya Fazlur Rahman dipengaruhi oleh Syatubi 1388, seorang yuris Maliki yang terkenal. Dari sudut pandang ini yang bernilai mutlak dalam Al-Quran, bagian-bagian secara ad hoc, bagian-bagian ad hoc, respons spontanitasnya atas realitas historis yang tidak bisa langsung diambil sebagai problem solving atas masalah kekiniannya. Oke, baik, itu saja makalah yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.